Dulu waktu dibesarkan juga, waktu udah ayam besar bingung mau jual kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Putra Ternak Mandiri. Kali ini di depan saya ada ganteng para peternak yang berhasil dan sukses di peternakan ayam kampung. Milenial ya. Peternak milenial. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru bergabung bersama channel Putra Ternak Mandiri dan masih belum kenal nih sama AAA ini. Segera share dan like, komen guys. Ya, jadi sebelum lanjut ke videonya mungkin jangan lupa pencet tombol subscribe, like dan juga komen ya. Lonceng bos, lonceng. Loncengnya jangan lupa biar nggak ketinggalan video-video terbaru ya. Iya. Oke, pertama-tama mungkin kenalan dulu dari AA yang sebelah sini. Oke, nama saya Peri Apriana. Saya sebagai peternak ayam kecil dan dipercaya sebagai pendiri Putra Ternak Mandiri. Nah, ini di samping saya ada rekan saya. Silahkan, namanya siapa? Nama saya Agil guys. Saya sebagai apa ya? Sebagai semuanya lah. Bos lah. Bos. Dari marketingnya saya. Ya. Yang nganterin ayamnya saya. Ya. Gitu guys. Yang nganterin pakannya Saya. yang ngambil ayamnya, Saya. yang vaksin ayamnya, Semuanya. saya naon atau gimana bagiannya? Nggih cang-cangan guys. Oke, itulah perkenalan dari teman-teman ataupun para pendiri, para pengusaha maksud kami, calon pengusaha sukses. Amin. Amin amin amin. Di beternak ayam kampung. Untuk nama peternakannya ya, tadi kan disebutin namanya Putra Ternak Mandiri. Kalau boleh tahu kenapa dipilih nama itu, A? Karena waktu dulu kan yang pertama ternak tuh bapak saya ya. Iya. Sekarang waris ke saya. Terus pertama saya mikir dapat kakak putra ya. Ya. Kan bapak saya terus saya jadi putranya. Putra. Iya benar. Ternak. Nah, saya ternak. Mandiri ya sendiri. Saya ternaknya dulu sendiri. Oh, jadi arti dari Putra Ternak Mandiri itu ya, Ayah? Iya. Peternak yang berdiri sendiri. Peternak yang berdiri sendiri. Peternak yang berdiri sendiri. Oh, iya gitu teman-teman. Ternyata itulah kenapa Aperi ini memilih nama Putra Ternak Mandiri. Selanjutnya di A. Untuk A, kenapa milihnya peternakan ayam, A? Kenapa nggak ternak yang lain gitu? Kenapa nggak puyuh, nggak bebek, nggak, pokoknya yang lain sih, A? Kenapa ayam kampung? Boleh sedikit curhat ya? Boleh A, ya. Dulu kan saya sekolah di peternakan di SPP Senakma di Cikole Lembang di Bandung lah. Dulu saya suka ruminansia, jujur aja. Teman-teman saya seangkatan saya mayoritas mantri hewan semua. Saya juga basic ruminansia, ternak kecil, ternak besar gitu. Waktu sekolah ayam saya nggak tahu lah, nggak suka lah istilahnya. Saya sukanya ngobatin hewan, beternak ruminansia gitu. Mandiin hewan, ngobatin hewan. Terus kenapa saya lari ke unggas? Karena dulu saya memandang, walaupun bapak saya peternak ayam ya, peternak unggas lah intinya. Ya. Kenapa saya dulu tidak memilih unggas? Karena pikiran saya dulu itu unggas itu kalau ternak unggas akan rugi. Kenapa rugi? Karena sebelum saya hafal unggas itu punya penyakit yang nggak bisa disembuhin. Atau punya wabah tersendiri yang bisa musnahin ayam semua dulu. Sebelum saya mengenal, saya ngambil kesimpulan begitu. Setelah saya dalami, terus teman-teman saya banyak diunggas, terus saya banyak baca-baca,
banyak lihat YouTube juga, ternyata ada loh caranya supaya ayam kita sehat, terus peluang usahanya juga bagus gitu. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Bos Agil sama aja sama gitu. Sama aja karena mungkin satu pemikiran ya. Iya. Makanya kerjasama bareng ya. Nah mungkin itulah alasan kenapa APRI memilih peternakan ayam kampung Ya. yang dulunya mungkin karena tidak mengenal, takutnya rugi, nggak ada keuntungan, tapi setelah dipelajari ternyata banyak peluang ya. Wow, Banyak guys. banyak guys. Wah, coba aja kalau nggak percaya. Oke. Nah selanjutnya mungkin ini kenapa sih bisa jadi kerjasama? Boleh diceritain awal mulanya pertemuan pertama? Karena Anjir, pertemuan pertama kayak bener-bener kayak kisah cinta kan gitu. Kayak sikin Karena saya lihat selalu berdua gitu kan. Mungkin ada juga teman-teman yang lain dalam kelompoknya, tapi ini berdua selalu kelihatan sering bertemu gitu. Nah, kita saling menghasilkan guys. Nah ya benar. Boleh diceritain Awal mulanya ketemu sama Om Peri atau Bos Peri, bosnya bos gitu. Bosnya bos. Ya, pertama saya kan ternak ya. Karena ayam saya sakit dulu, saya nyari dokter hewan. Dokter hewan yang bisa ngobatin itu kan. Dulu saya punya 300 ekor sakit semua kan, galau gitu guys. Galau, nyari dokter, ketemulah sama Om Peri ini gitu. punya itu di mana? Apakah di jalan gitu? Saya Nggak ketemu sengaja? waktu dulu teh apa ya, dulu di Facebook saya nyari masuk grup. Ada yang namanya Ferry Apriana. Lihat brand dulu nya. Lihat Ternak Mandiri logo. Lihat brand, ada Putra Ternak Mandiri. Nah, dia waktu itu posting yang namanya si korek yang buat vaksin itu gitu. Nah, dari situ saya pengen ngobatin ayam saya gitu. Dari situ mungkin mulai mencari tahu ya, siapa nih APRI ini ya. Nah, gitu. Selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya ya kita dulu mah susah ketemunya Karena dia di apa, tugasnya jauh gitu, di luar kota. Di luar kota. Waktu pertama saya kontak, bos di mana, lagi di peternakan Kalimantan gitu. Pertamanya. Iya. Nah, habis itu saya dia udah pulang, saya ketemuin, ternyata rumahnya dekatan sama saya gitu. Jadilah kita sahabat gitu, bagaikan kepompong. Wow. Itu bisa nyarita ya. Oke, pertemuan awal mulai dari media sosial ya, Ayah. Media sosial, Facebook lah intinya. Nah, tanggapan APRI nih ketika Agil ini mulai datang itu, boleh diceritain nih dari sisi APRI. Kalau dulu sih saya Bos Agil ya. Kenal sama Bos Agil, pertama lihat orangnya cicingan. Maksudnya cicingan tuh diam gitu. Iya. Terus dia ngomong waktu saya ngobrol waktu ngobatin ayamnya, lihat ayamnya sembuh kan. Terus kita sering ngobrol. Dia tuh bingung mau jalan di mana gitu. Posisi dia itu waktu pertama kenal sama saya beternak ayam nganggur. Sedangkan anaknya udah 2. Iya. Anaknya udah 2, dia nganggur, bingung mau usaha apa. Kata saya, mau nggak join sama saya gitu. Join apa? Kita jualan ayam, jualan doce. Modalnya gimana? Nggak usah pakai modal, kata saya. Ikut aja saya gitu. Ngobrol dekat. Jadilah kita tim. Jadilah Putra Ternak Mandiri gitu. Dimasukin direkrut. Sebenarnya ada 4 Putra Ternak Mandiri, ada 4. Yang 2 belum hadir, lagi panen ayam. Lagi panen. Ya. Iya. Karena beli dewasanya di kita,
Nah panen juga sama kita gitu guys. Oke. Kelebihan ngambil dari Putra Ternak Mandiri, dijamin lah pokoknya mah ulah sieun lah guys. Ulah sieun lah, dibantu segala-galanya. Mungkin mulai dari cara rawat, pemberian pakan, terutama vaksin ya. Iya. Itu dibantu. 100%. Siap. Sampai tuntas. Nah gitu, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau order ayam ataupun pelihara ayam dari Putra Ternak Mandiri ini, bonus pengobatan, perawatan, dan juga cara memelihara ayam dengan baik ya. 24 jam. Ilmunya ya. Iya. Siap. Info pemesanan DOC-nya di bawah. Oke, nah di situ teman-teman kalau misalkan ada yang mau order DOC ayam kampung, langsung aja kontak nomor di bawah, nanti dicantumin ya. Oke. Orang dinas. Nah mungkin selanjutnya saya nih ya suka lihat nih banyak mobil parkir di depan rumah Aper ini sekarang tuh. Plat merah. Ya plat merah lagi, kayaknya itu dari dinas. Itu sebenarnya kalau boleh diceritain dari mana? Itu yang sering ke rumah dari Dinas Peternakan Subang. Pertamanya sih saya ternak cuma ya belum banyak orang yang kenal gitu. Soalnya kan saya ternaknya ternak di rumah, terus cara masaknya online. Jadi orang kampung nggak tahu saya ternak apa gitu, saya kerja apa gitu. Kok bisa banyak mobil ke rumah gitu. Iya benar. Awalnya gara-gara orang dinas Subang dulu ya. Iya. Dinas Subang dulu ke rumah gara-gara dia lihat di Facebook, dinas lihat di Facebook, YouTube, terus lihat YouTube, ada breeding kecil-kecilan loh di Kalijati gitu. Ditelusuri Putra Ternak Mandiri, terus berkembang sama kemarin kan alhamdulillah ya. Pak Aja denger juga ya. Iya saya sempat diundang juga ikut ya. Iya saya diundang juga. Kemarin ada pelatihan teknik gitu ya. Teknik di Dinas Peternakan Subang yang datang dari provinsi. Alhamdulillah kenal kita itu dari YouTube. Jadi dia orang provinsi lihat di Subang itu ada breeding loh, ada breeding kecil-kecilan yang butuh sentuhan dinas gitu. Alhamdulillah sekarang semenjak ada momen itu orang-orang yang bermobil sering ke rumah. Yang nyangkanya Putra ternak segede apa gitu ya? Gede gaban. Ternyata 4 orang. Jadi yang aktif anggotanya cuma berempat. Ya, kita itu sebenarnya di samping tim punya juga kelompok ternak. Gini ya? 2 Double. Yang satunya apa tuh? Yang satu Mekarja Putra. Yang satu tim, kalau tim itu Putra Ternak Mandiri paguyuban lah, lebih ke paguyuban. Oke. Jadi buat dunia luar gitu, di orang-orang mana yang ternak kita yang bimbing. Kalau yang di daerah Boreas ini ya kelompok yang satunya lagi gitu. Untuk Mekar Jaya Putra berarti kelompok wilayah ya? Warga setempat berarti ya? Ya. Kalau untuk Putra Ternak Mandiri itu lebih terbuka ya? Jawa Barat. Se-Jawa Barat gitu? Baru jangkauannya? Baru Jawa Barat, mudah-mudahan se-Nusantara lah. Amin. Mancanegara internasional. Iya. Mau kirim ke Jepang besok. Amin. Nah gitu teman-teman. Jadi mimpinya dari Putra Ternak Mandiri berharap suatu hari nanti bisa ekspor bibit ayam kampung sampai ke Jepang ya. Amin. Kita tunggu aja nanti. Si ayamnya itu pakai mesin. Mobil sih. Iya lah guys. Mantap ya. Kayak sambil ngopi aja ya teman-teman, kita ngobrol santai aja lah.
Mungkin nih sebelum besar seperti ini ya, kalau menurut saya pribadi sih udah besar sih, sampai orang dinas itu berdatangan untuk mencari tahu putra ternak mandiri ini seperti apa sih di Kabupaten Subang ini, dan ternyata perhatian dari kabupaten terutama dinas peternakan sangat baik ya. Alhamdulillah. Nah, di balik kesuksesan ini boleh diceritain pengalaman buruknya mungkin ya, pengalaman pahitnya yang menjadikan pelajaran bisa sampai seperti ini, boleh diceritain nggak? Kalau prinsip saya sih sukses itu gampang ya. Pertamanya sukses itu gampang, yang penting bisa fokus aja. Terus kesan-kesannya di beternak ayam, ini cerita dulu ya. Iya. Cerita dulu saya beternak dari 4 ekor 4 tahun ke belakang. 4 ekor ayam kampung asli, pejantannya ayam Bangkok yang diberi nama Messi. Sampai sekarang juga masih ada si Messi. Udah. Ayam legend. Itu berarti buhun ya. Buhun. Termasuk dalam sejarah APRI dalam beternak ayam ya. Iya. Sekarang masih hidup. Umurnya berapa tahun tuh 4 tahun lah kurang lebih. Oke, boleh dilanjut lagi tadi sampai ke ayam buhun ya. Iya. Awal mula ternak. Terus dalam jangka waktu 1 tahun, saya itu dulu belum memikirkan mau ke arah breeding ya. Cuma pembesaran aja, melihara ayam aja gitu. Tapi waktu itu saya sudah punya mesin tetas yang kapasitas 600 butir. Tapi ayamnya belum ada. Oh, mesin tetas udah ada? Udah ada, saya iseng bikin gitu. Oh, bikin sendiri? Bikin, alhamdulillah. Oke. Melihara ayam 4 tidak dijual selama 1 tahun. Otomatis kalau dari melihara ayam kecil, dari sedikit lah 4 ekor, 1 jantan, 1 tahun tidak dijual. Ya, modal terus ya? Hitunglah ruginya berapa gitu dulu saya. Tapi saya nggak mikirin ke situ dulu ya. Yang penting maju terus. Setelah 1 tahun nyegirnya, terus saya pembesaran. Karena si ayamnya banyak, jadi pembesaran. Dulu waktu dibesarkan juga, waktu udah ayam besar bingung mau jual kemana. Ternyata nggak dijual, dibesarin lagi sampai jadi indukan. Indukan terus bertelur merenyat. Terus keluar DOC, jadi indukan lagi si DOC-nya gitu. Selama 1 tahun kurang lebih dulu itu baru punya 180 ekor betina. Dalam waktu 1 tahun? 1 tahun. 180, mayoritas ayam Bangkok. Terus kemarin lah sekitar awal tahun, sebelumnya sih saya dari tahun kemarinnya juga udah beli KUB 1 box, tapi nggak dijual juga, dibesarkan juga. Saya ngasih pakan KUB, ngasih pakannya dari hasil 2 anak Bangkok yang dijual harga DOC ayam kampung. Sudah saya hitung, ternyata produktivitas bertelur ayam Bangkok itu cuma 35%. Kalau ditetaskan otomatis lah keuntungannya sedikit. Jadi kemarin saya jual semua ayam Bangkoknya, terkecuali Bos Messi. Itu masih disimpan ya? Masih ada itu. Masih dirawat di akuariuman. Mungkin masukannya nanti kalau misalkan udah meninggal juga bisa ya diawetin ya. Bisa. Di museumin. Mumi. Dan kapan? Sekarang di rumah KUB semua. Sekarang KUB semua. KUB sama sensi. Sebenarnya juga naik. Ini sekitar 120, baru 120. Khusus KUB yang dulu mah beda lagi, udah dijual kemarin. Sekarang baru lagi. Oke. Nah, terkadang gini bagi para pemula suka itu kan yang diceritain kesuksesannya ya ayah, dan pengalaman perjalanan yang stabil lah hitungannya ya. Ada nggak nih dalam perjalanan ini jatuh bangunnya atau mungkin bangkrut atau apa gitu? Ada tuh ya. Saya mah intinya kalau misalkan bagi teman-teman yang mau terjun di dunia unggas,
khususnya ayam, intinya jangan kapok lah. Prinsip saya mah kalau ayam sakit ya ato. Kenapa saya ato? Nah, ato senang. Kenapa saya senang? Karena saya mah basicnya kan berbau ke medis ya. Kalau ada ayam sakit saya mah senang. Senangnya apa? Bisa ngobatin gitu. Jadi belajar dari pengalaman tentang pengobatan ayam yang sakit gitu ya. Oke. Intinya bagi teman-teman yang pengen kayak kita belajar di ayam, usaha di ayam, datang aja ke rumah. Intinya jangan kapok lah. Berarti terbuka ya bagi teman-teman mungkin yang ingin belajar gitu kan. 24 jam. Kalau saya nggak ada bos Agil. Kalau bos Agil nggak ada bos Jaka atau bos Rapi gitu. Kalau itu nggak ada semua, ada bukan tim nanti. Ada big boss di rumah. Ya, bapak saya. Kalau bapak saya nggak ada bukan paguyuban ya. Kelompok ternak Karya Putra. Siap. Kelompok ternak nggak ada, ya udah mati semua. Jadi gitu teman-teman, lengkap sekali. Kalau ada yang mau belajar itu di sini bisa banyak narasumber yang mungkin akan dengan senang hati berbagi pengalaman dan juga ilmu dalam beternak ya ayah. 24 jam lah. 24 jam. Ada itu yang nomor khusus buat curhat masalah ternak, ada di bawah nanti ditulis. Oke. Ya. Oke, lengkap sekali ya. Ada nomor WA-nya, tinggal curhat aja di situ. Pasti membantu. Pasti dibalas ya. Pasti, asal beli DOC di kita. Ya dengan syaratnya gitu teman-teman, DOC-nya beli di Putra Ternak Mandiri. Ini promosi dewa. Oke, paling ada lagi Kak yang mau disampaikan pada vlog hari ini? Intinya Mas, semangat buat beternak, jangan putus asa. Kalau ada yang sakit ya belajar dari situ, kita dapat pelajaran gitu. Sakit dimanain, yang mati kenapa, kita pelajarin semuanya gitu. Itu juga apal nih ya. 3 apal, semangat 45. Semangat terus lah. Oke, jadi gitu teman-teman, semangat terus, intinya jangan cepat menyerah ya kalau misalkan terjadi kendala. Jadi gitu aja cerita dari tentang kita dan Putra Ternak Mandiri dan kelompok-kelompoknya. Oke, jangan lupa di subscribe, like juga di komen. Bagi teman-teman, pokoknya teman-teman semangat terus lah, kita siap membantu. Udah sekian saja video dari saya, terima kasih. Oke, segitu dulu paling video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman para pecinta ternak ayam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.